Selamat pagi, mohon izin Ibu menyesuaikan. Izin rekan-rekan, pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan kelompok saya melakukan presentasi mengenai penawaran jasa transportasi. Terlebih dulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Taruna IKD Nanda Tiasadi Putra, Notar 2003009. Yang kedua, Taruna Iputu Andika Pratama Putra, Notar 2003010. Yang ketiga, Taruni Kadek Wiarni Depi, Notar 2003015. Dan yang terakhir, Taruni Mita Aryuni, Notar 2003016. Baiklah, materi pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian dari penawaran. Penawaran itu sendiri merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada dasarnya, penawaran atau yang bisa juga disebut dengan pasokan atau supply didefinisikan sebagai kuantitas-kualitas produk yang ditawarkan atau disediakan untuk dijual di pasar. Pada umumnya, harga yang lebih tinggi akan mendorong jumlah yang ditawarkan menjadi lebih besar. Hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kurva transportasi. Bentuk dari kurva transportasi dapat dilihat pada slide di depan. Penyediaan jasa atau penawaran jasa transportasi agar diupayakan seimbang dengan permintaan jasa transportasi. Jika penawaran jasa transportasi lebih kecil dibandingkan permintaan jasa transportasi, maka akan terjadi kemacetan arus barang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga barang. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, hal ini akan mendorong timbulnya persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan pengangkutan, sehingga banyak di antara mereka mengalami kerugian dan bahkan ada yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Dalam sistem transportasi, terdapat persoalan mendasar, yaitu mengenai keseimbangan antara prasarana transportasi yang tersedia dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan. Karena itu, dinyatakan bahwa usaha pemecahannya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membangun prasarana transportasi dengan dimensi yang lebih besar sehingga kapasitasnya sesuai atau melebihi kebutuhan. Yang kedua, mengurangi volume arus pergerakan dengan mengurangi jumlah kendaraan pemakai jalan. Dan yang ketiga, menggabungkan kedua cara tersebut, yakni menyediakan kapasitas optimum, membangun prasarana transportasi tambahan, dan sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian sejauh mungkin atas meningkatnya kebutuhan akan pergerakan. Cara pertama tentu saja tidak mungkin dilakukan terus-menerus tanpa batas. Cara kedua, membatasi jumlah kendaraan mungkin bila sulit dilakukan, karena pabrik kendaraan tidak diharapkan untuk berhenti berproduksi, sehingga mencari jalan tengah di antara kedua jalan tersebut merupakan pilihan yang bijak. Tentang karakteristik penawaran transportasi. Berikut adalah karakteristik dari penawaran jasa transportasi. Yang pertama itu adalah tidak berwujud, yang kedua tidak bisa disimpan, yang ketiga tidak standar, dan yang terakhir adalah dijual dulu baru diproduksi. Adapun masing-masing penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu tidak berwujud. Mengapa karakteristik permintaan dan penawaran jasa transportasi dikatakan wujud? Karena yang disediakan adalah berupa jasa angkutan. Karakteristik ini menyebabkan jasa angkutan tidak dapat disimpan untuk keperluan mendatang. Beda halnya apabila berupa barang yang bisa disimpan untuk keperluan mendatang. Sehingga perusahaan atau penyedia jasa sulit untuk melakukan penyesuaian mendadak terhadap lonjakan atau penurunan permintaan. Oleh karena itu, dibutuhkan peramalan yang akurat dalam penentuan penawaran transportasi.
Yang kedua, yaitu tidak dapat disimpan. Untuk karakteristik ini, karena jasa angkutan diproduksi dan dikonsumsi secara simultan atau bersamaan waktunya. Misalkan, kita akan menikmati layanan transportasi umum. Jasa tersebut digunakan ketika diproduksi, maka dari itu, jasa angkutan umum tidak tahan lama dan tidak bisa disimpan. Yang ketiga adalah tidak standar. Permintaan jasa angkutan sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh kebudayaan dan kebiasaan. Misalkan, ke kantor atau bekerja atau ke sekolah pukul 6 sampai 9 pagi. Maka permintaan jasa angkutan tersebut tinggi pada jam tersebut. Hal ini dikarenakan pada jam tersebut kebanyakan orang memulai kegiatan secara bersama-sama atau pada saat jam sibuk. Kemudian, biasanya orang pulang berkegiatan pada pukul 4 sore hingga jam 7 malam, yang juga merupakan jam sibuk. Pada pukul 9 sampai 12 siang merupakan jam tidak sibuk atau off-peak. Pada saat itu, jasa angkutan tidak begitu banyak digunakan seperti saat jam sibuk. Contoh lainnya adalah saat hari raya. Pada saat itu, terjadi lonjakan permintaan transportasi yang sangat tinggi. Karena karakteristik yang tidak standar tersebut akan mengakibatkan beberapa masalah, di antaranya yaitu pada periode sibuk, pelanggan akan menunggu kendaraan. Selain itu juga dapat terjadi kemacetan pada periode tersebut. Yang kedua, yaitu pada periode tidak sibuk. Untuk angkutan umum, kapasitas tempat duduk banyak yang tidak terisi, sehingga kondisi ini bisa merugikan karena biaya untuk mengoperasikan kendaraan tersebut tetap. Yang keempat, dijual dulu baru diproduksi, yang berarti ditawarkan dulu dan dibeli dulu dengan tanda terima berupa tiket, baru disediakan fasilitas dan pelayanan lainnya. Kemudian dilakukan proses transportasi. Contohnya, untuk keperluan angkutan lebaran, tiket pesawat dan kereta api biasanya dijual beberapa bulan sebelum hari H. Dalam beberapa permasalahan penawaran tertentu yang dialami oleh suatu perusahaan atau jasa pelayanan akan mengalami 4 kondisi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, permintaan jasa angkutan berlebihan, yaitu permintaan jauh melampaui kapasitas maksimal yang ditawarkan. Dengan kondisi ini, maka pelanggan tidak seluruhnya dapat diangkut atau dilayani, sehingga kemungkinan menggunakan alat angkut lain. Dampak bagi perusahaan yaitu bisa kehilangan pelanggan. Yang kedua, permintaan melampaui kapasitas maksimum atau melebihi tempat duduk yang tersedia. Tetapi di sini masih ada tempat berdiri yang diperbolehkan. Maka kondisi tersebut mengakibatkan semua pelanggan masih bisa diterima atau dilayani. Tetapi kondisinya penuh dan sesak, sehingga pelanggan merasakan adanya penurunan kualitas layanan karena menganggap tidak dilayani dengan baik. Yang ketiga, permintaan dan penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimum atau sebesar tempat duduk dan tempat berdiri yang diperbolehkan. Pada kondisi ini, baik penyedia jasa atau konsumen sama-sama tidak saling dirugikan. Yang keempat, kapasitas berlebihan di mana permintaan berada di bawah tingkat kapasitas optimum. Pada kondisi ini ada kapasitas menganggur atau tidak terpakai. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan transportasi sulit untuk diciptakan. Berbeda dengan permintaan barang, menganalisis permintaan transportasi terdapat kesulitan karena yang pertama bersifat tidak mudah diecer seperti barang. Yang kedua, sulit mempertemukan penilaian jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta.
Yang ketiga, penawaran jasa transportasi ditentukan permintaan seperti pengaruh waktu, perjalanan, kemudian jadwal perjalanan, di mana setiap orang mempunyai kebutuhan waktu dan jadwal perjalanan yang berbeda-beda. Yang keempat, jasa transportasi tidak bisa disimpan, yang berarti bila tidak terjual pada waktunya maka penawaran hilang atau tidak terpakai lagi, sehingga bisa mengakibatkan kerugian bagi pengusaha atau penyedia layanan. Terdapat faktor yang mempengaruhi penawaran jasa transportasi, yaitu yang pertama, faktor dari barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan itu sendiri atau the price of goods and services. Yang kedua, harga dari input yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut atau the input price of goods and services. Yang ketiga, harga dari barang-barang dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dalam produksi atau the price of others goods and services. Yang keempat, tingkat teknologi yang tersedia dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut atau the technology available. Yang kelima, ekspektasi produsen yang berkaitan dengan harga barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan tersebut di masa mendatang atau the producer's expectation to future price levels. Yang keenam, banyaknya perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk sejenis dengan barang-barang dan jasa-jasa yang ditawarkan tersebut atau the numbers of companies to produce equal product. Yang ketujuh, faktor-faktor spesifik lainnya yang kiranya berkaitan dengan penawaran barang-barang dan jasa-jasa tersebut atau the other specific factors. Yang kedelapan, faktor-faktor spesifik berupa kondisi perekonomian, politik negara atau dummy variable, fasilitas dari pemerintah dan kewajiban produsen atau subsidies and taxes. Kurva penawaran transportasi. Fungsi penawaran dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut. Qx yaitu kuantitas atau jumlah barang-barang dan jasa-jasa X yang ditawarkan. Px yaitu harga barang-barang dan jasa-jasa X yang ditawarkan. Pi yaitu harga dari inputs yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa X. PR, harga dari barang-barang dan jasa-jasa lainnya, namun bukan X, yang berkaitan dengan produksi. TX, yaitu tingkat teknologi yang tersedia atau yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa X tersebut. PE, yaitu ekspektasi produsen terhadap harga barang-barang dan jasa-jasa X tersebut di masa mendatang. NS, yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk sejenis dengan barang-barang dan jasa-jasa X yang ditawarkan tersebut. OS, yaitu faktor-faktor spesifik lainnya yang kiranya berkaitan dengan penawaran barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Sehingga bentuk fungsi secara umum adalah Qx sama dengan F dikali Px, Pi, PR, Tx, Pe, Ns, dan Os. Bila kita melihat fungsi penawaran dengan melihat fungsi di atas, tanda menunjukkan bahwa faktor yang di sebelah kanannya bisa dianggap tetap atau konstan atau yang disebut dengan katalis paribus. Kurva penawaran bersifat umum dan transportasi tidak mudah menaikkan dan menurunkan tingkat penawaran karena penawaran tergantung pada permintaan. Apabila salah satu dari faktor-faktor berubah, maka akan terjadi pergeseran kurva penawaran atau shifting of supply curve. Bila harga input yang digunakan dalam proses produksi turun, maka produsen meningkatkan jumlah produksi atau output dari Q0 ke Q1. Dan akibatnya, kurva penawaran bergeser dari S0 ke S1. Begitu juga sebaliknya, apabila harga input yang digunakan dalam proses produksi naik, maka produsen akan
menurunkan produksinya dari Q0 ke Q2, sehingga kurva penawaran bergeser dari S0 ke S2. Contohnya adalah adanya jam-jam sibuk dan bukan jam-jam sibuk pada pengelolaan jasa transportasi. Pergeseran penawaran berarti setiap harga yang ditawarkan jumlah yang berbeda dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Pergeseran kurva penawaran perlu dilakukan bagi komoditi tertentu di mana pemerintah menentukan suatu kebijakan harga untuk mempertahankan pasar pada kondisi disequilibrium tertentu yang tidak dapat dipertahankan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sebagian kebijakan dalam mengendalikan harga dapat menahan harga pasar di bawah titik equilibrium. Dalam hal demikian, ini mengakibatkan jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga terkendali, sehingga terjadi kekurangan atau shortage. Sebagian kebijakan dalam mengendalikan harga dapat menahan harga pasar di bawah titik equilibrium. Dalam hal demikian, ini mengakibatkan jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga terkendali sehingga terjadi kekurangan atau shortage. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan selamat pagi.